Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu. Melalui kesempatan ini, saya akan menyajikan hasil capstone project dengan judul Warehouse Stock Management App, di mana aplikasi ini digunakan untuk melakukan manajemen terhadap stok unit laptop di dalam suatu gudang. Program ini memiliki tujuan yang pertama adalah melakukan pengelolaan data stok unit laptop dalam gudang, serta nantinya user dapat mengakses data-data yang tertanam di dalam MySQL. Kemudian dari data tersebut, user dapat mendapatkan informasi mengenai statistik deskriptif data warehouse. Program ini juga dapat menyajikan visualisasi data warehouse serta dapat menambahkan dan menghapus data yang tersimpan. Selanjutnya, program ini dapat menampilkan UI yang sederhana berbasis teks untuk memilih menu. Alur program ini dimulai dari melakukan import terhadap library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Kemudian membuat database connection antara Python ke SQL, kemudian mempersiapkan query SQL dan global variable yang dibutuhkan. Selanjutnya mendefinisikan 9 fungsi Python yang akan dibutuhkan dan akan dipanggil oleh beberapa code yang ditanam di dalam while loop function. Selanjutnya, running while loop function untuk menu utama dan eksekusi input function di dalam loop, serta mengeksekusi conditional statement pada menu utama dan submenu utama. 5 fitur utama yang disediakan adalah menampilkan data frame, menampilkan data statistik, visualisasi data, serta dapat menambahkan dan menghapus data, serta exit dari program. Variabel global yang dilibatkan, yang pertama adalah MyDB, di mana ini untuk membuat koneksi Python ke SQL, MyCursor, variabel MyCursor untuk melakukan eksekusi query, dan dua query SQL, yang pertama adalah query stock untuk menampilkan seluruh data stok laptop, dan query spesifikasi untuk menampilkan data spesifikasi laptop. 9 fungsi Python yang dilibatkan ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Database yang digunakan pada proyek ini dinamakan sebagai Capstone Project 1 dan memiliki dua tabel yang dinamakan sebagai tabel laptop stock dan tabel spesifikasi. Tabel laptop stock untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen stok, dan kemudian tabel spesifikasi hanya menampilkan terkait informasi spesifikasi dari masing-masing unit laptop. Dan kedua tabel tersebut memiliki kolom laptop ID yang merupakan kolom yang memiliki nilai-nilai yang unik, yang nantinya kolom tersebut akan digunakan untuk menghubungkan kedua tabel. Ya, mula-mula database itu perlu dibuat terlebih dahulu di dalam Workbench SQL, kemudian mendefinisikan kolom-kolom atau fitur yang digunakan, kemudian mendefinisikan dari beberapa mendefinisikan masing-masing kolom tersebut serta menentukan default value-nya. Di sini kita perhatikan terdapat primary key, artinya untuk kolom laptop ID memiliki nilai yang unik. Selanjutnya pada sisi kanan itu merupakan value dari masing-masing kolom tersebut. Begitu juga perlakuan yang sama dilakukan untuk tabel spesifikasi. Untuk baris ke 105 dan 106 ini terdapat drop kolom nomor untuk menghapus kolom nomor karena sebelumnya tabel-tabel ini memiliki kolom nomor namun tidak digunakan kembali. Selanjutnya untuk baris ke 109 itu terdapat query SQL modify column price decimal untuk menyesuaikan angka pada kolom harga menjadi digit angka yang sesuai dengan mata uang rupiah. Mula-mula pada Python, library-nya itu diimport terlebih dahulu. Library yang dilibatkan yang pertama adalah library Pandas untuk melakukan pengolahan data melalui data frame, kemudian PySQL untuk mengkoneksikan Python ke SQL, kemudian Matplotlib serta Seaborn untuk kebutuhan visualisasi data. Selanjutnya, query SQL ini akan beberapa query SQL yaitu query stock dan query spesifikasi ini akan didefinisikan terlebih dahulu menjadi global variable karena akan digunakan oleh beberapa fungsi Python yang akan digunakan. Kedua variabel ini, kedua query ini melibatkan join, artinya kedua tabel akan dihubungkan dan sehingga kolom antara satu tabel dan akan ditambahkan ke kolom tabel berikutnya sehingga mereka akan bisa digabungkan.
Kemudian pertama untuk fungsi yang pertama adalah menampilkan stok, di mana terdapat parameter query di sini sebagai inputnya. Tujuannya untuk untuk menampilkan data yang tersedia sesuai dengan query yang diperintahkan. Nah, mula-mula query tersebut dieksekusi terlebih dahulu, kemudian pada variable myResult ini akan menghasilkan list of tuple dengan bantuan fungsi fetch all. Variabel column names ini akan menyimpan sebuah list comprehension untuk mengambil nama kolom, dan fungsi ini akan menghasilkan output berupa data frame sesuai dengan query SQL yang dimasukkan ke dalam parameter ini. Fungsi kedua adalah statDesc yang bertujuan untuk menampilkan data berupa statistik deskriptif. Di sini melibatkan fungsi pd.toNumeric untuk menghasilkan kolom price dapat berupa angka. Error sama dengan course ini sebagai sebuah antisipasi apabila user memasukkan data yang salah, sehingga ketika ada data yang salah akan bervalue none dan tidak akan mempengaruhi perhitungan data-data statistik seperti min, sum, modus, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi lambda ini agar angka ditampilkan menggunakan pemisah ribuan sehingga akan sesuai dengan format rupiah. Fungsi berikutnya adalah stock extreme dengan parameter query di sini sebagai inputnya, tujuannya untuk menyajikan data stok yang tertinggi dan terendah. Di sini menggunakan fungsi IDX-max untuk mengambil data dengan stok tertinggi, kemudian dia akan mengambil indeksnya, jadi akan mengambil satu barisnya saja. Begitu juga dengan IDX-min akan mengambil indeks dengan stok terendah dan akan mengambil satu barisnya. Kemudian keduanya akan disimpan ke dalam variabel ini dan akan dijadikan sebagai sebuah dictionary. Kemudian variabel komparasi yang dalamnya adalah dictionary akan di convert ke dalam data frame. Sehingga fungsi ini akan menghasilkan data frame berupa perbandingan antara laptop dengan stok terbanyak dan stok terendah. Fungsi visualisasi yang pertama ini adalah untuk menampilkan perbandingan stok terkini dan stok minimum, di mana nanti tampilnya adalah sebagai outputnya itu adalah histogram dengan batang yang histogram stok terkini dan stok stok safety stock itu akan saling tumpang tindih. Safety stock ini merupakan stok minimum yang harus dimiliki oleh masing-masing unit laptop. Fungsi ini menggunakan kombinasi Seaborn sebagai pembuat barplot dan juga matplotlib untuk membuat kerangka dari grafiknya. Begitu. Selanjutnya, visualisasi kedua adalah memvisualisasikan distribusi unit berdasarkan rak dalam bentuk histogram. Kemudian estimator dan sama dengan sum ini digunakan untuk menjumlahkan stok unit yang berbeda di dalam rak yang sama. C sama dengan non digunakan agar error bar tidak dilibatkan sehingga akan menampilkan grafik yang lebih clean dari segi visualisasi. Kemudian visualisasi berikutnya adalah memvisualisasikan proporsi laptop per brand, di mana mula-mula fungsi ini perlu untuk mengelompokkan data berdasarkan brandnya terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya, variabel stok per brand ini akan menyimpan sebuah series pandas dengan indeksnya sebuah brand, kemudian value-nya adalah jumlah stok. Sehingga kemudian fungsi ini akan menggunakan pie chart di sini, plt.pie. Selanjutnya, visualisasi untuk menampilkan 10 stok terbanyak dan tanggal masuknya barang tersebut. Mula-mula data itu perlu diurutkan terlebih dahulu dari yang terbesar ke terkecil menggunakan fungsi ascending sama dengan false, dan .head 10 ini akan mengambil 10 tertingginya saja. Kemudian nantinya fungsi ini ketika akan dipanggil akan menghasilkan diagram batang yang nantinya tuh setiap batangnya akan memiliki keterangan tanggal masuknya stok begitu, dan keterangan tanggal tersebut dapat dihasilkan dari fungsi iterasi begitu. Selanjutnya fungsi untuk menambahkan data. Mula-mula fungsi ini menggunakan input function di mana user akan memasukkan data-data laptop, kemudian akan disimpan ke dalam variabel ini. Variabel input ini akan dimasukkan ke dalam format string, yang mana format string ini ditulis berdasarkan format query SQL.
dan akan dieksekusi sebagaimana kita melakukan eksekusi query di Workbench, dan eksekusi tersebut dilakukan oleh my cursor.execute, di mana dimasukkan argumen query stok tambahan. Kemudian mydb.commit ini tujuannya agar data yang diubah, yang ditambahkan tersebut dapat tersimpan secara permanen di database SQL. Kemudian untuk menghapus data hanya perlu untuk memasukkan user hanya perlu untuk memasukkan data laptop ID-nya saja. Jadi nanti akan ditampilkan data-data lengkap, kemudian laptop ID yang akan mau dihapus datanya secara keseluruhan itu akan dimasukkan dan akan disimpan ke dalam variabel hapus data. Kemudian variabel hapus data ini akan dimasukkan ke dalam format string, kemudian akan dieksekusi sebagaimana eksekusi di SQL, kemudian akan tersimpan melalui dengan menggunakan fungsi mydb.commit ini. Selanjutnya, while loop function ini adalah sebuah infinite loop function, sehingga ketika ini dijalankan maka menu utama ini akan terus-menerus ditampilkan sampai user akan berkehendak untuk mengexit program pada pilihan menu kelima. Masing-masing di while loop ini tertanam beberapa conditional statement. Menu utama satu ini ketika user memilih menu utama satu, maka fungsi menampilkan stok ini akan dipanggil dengan argumen query stock dan akan ditampilkan sebagai sebuah data frame. Kemudian ketika memilih menu 2, maka akan ditampilkan 8 submenu dan akan dipilih salah satunya. Apabila user memilih nomor 1, yaitu statistik deskriptif stok dan penjualan, maka fungsi stat des yang dijelaskan sebelumnya itu akan dipanggil dan akan dijalankan. Begitu juga dengan pilihan menu-menu lainnya. Untuk menu utama ketiga merupakan visualisasi, maka di sini terdapat 4 visualisasi yang bisa dipilih oleh user. Dan sebagai contoh, ketika user memilih nomor 2, maka visualisasi distribusi rak fungsi ini akan dijalankan oleh program. Menu utama keempat terdiri dari 2, yaitu menambahkan dan menghapus data. Ketika user ingin menghapus data, maka dia pilih nomor 2 dan fungsi menghapus data itu akan dijalankan. Untuk menu utama kelima, terdapat break di sini, artinya ketika user memilih nomor 5, maka while loop function tadi akan dihentikan secara paksa. Baik, untuk berikutnya saya akan coba menjalankan program yang telah saya buat. Oke. Nah, terdapat 5 menu utama di sini. Andaikan kita memilih nomor 1 untuk menampilkan daftar stok laptop, maka muncul tabel seperti ini. Apabila kita ingin mendapatkan informasi mengenai data statistik, kita memilih nomor 2. Andaikan kita mau mendapatkan data berupa rata-rata penjualan harian, maka kita pilih nomor 5. Akan muncul rata-rata penjualan harian, yaitu 17 unit per hari. Apabila kita ingin mendapatkan statistik deskriptif stok, kita pilih nomor 1, muncul tabel seperti ini. Bagaimana dengan visualisasi data? Kita pilih menu utama yang ketiga, kemudian kita mengambil persentase stok unit, yaitu nomor 3, submenu ketiga. Maka akan muncul pie chart seperti ini, menunjukkan bahwa laptop Lenovo itu mendominasi. Dan ketika ingin menambahkan data, kita bisa memilih nomor 4, kemudian pilih nomor 1 untuk menambahkan data unit baru. Nah, kita bisa masukkan laptop ID atau SKU-nya. Di sini saya hanya memasukkan data yang sembarang untuk mempercepat. Oke, stok minimumnya 12, waktu tunggu pemesanan 23 hari, lokasi raknya 9. Untuk tanggal item, ini tidak boleh sembarang, harus sesuai dengan format tanggal, bulan, dan tahun, bulan, dan tanggal. Karena ketika tidak, maka akan menghasilkan data yang error. Oke. Ya, maka kita bisa lihat di sini ternyata datanya telah ditambahkan, berhasil ditambahkan. Bagaimana jika kita periksa di sini?
Kita coba lihat di Workbench apakah memang sudah berubah, sudah ditambahkan maksud saya. Ya, ternyata berhasil ditambahkan dan ini bisa dilakukan karena bantuan fungsi mydb.commit tadi. Selanjutnya kita ingin menghapus data, milih nomor 4 dan 2. Ya, kita ingin menghapus data yang baru saja kita masukkan. Tinggal kita masukkan laptop ID-nya saja. Kita masukkan laptop ini. Ya, kita lihat apakah sudah terhapus. Ya, ternyata memang sudah terhapus. Ya, sebagaimana di Workbench juga, maka datanya juga akan terhapus karena menggunakan mydb.commit tadi. Ya, begitu. Ya, sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Mas Fikri sudah menyaksikan video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.